Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kajian tafsir Ibnu Katsir yang selama pandemi disampaikan melalui MJA TV online, sekarang online dan offline setiap maghrib insyaallah pada setiap hari Rabu sore. Ayat sebelumnya yang sudah dibahas adalah ayat 32 dari surat Al-An'am. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali bagaikan permainan dan hal yang melupakan. Walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Sesungguhnya kampung akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kamu sekalian berfikir? Itu ayat yang dibahas terakhir pada pekan yang lalu. Selanjutnya adalah ayat 33. Qad na'lamu, sungguh kami mengetahui. Innahu la yahzunukal ladzi yaqulun, sesungguhnya kamu dibikin bersedih ya. Yang apa-apa yang dikatakan oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Muhammad, omongannya itu membuat kamu bersedih. Fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, tidak mendustakan Nabi Muhammad yang senantiasa jujur. Walakinnadz zalimina bi ayatillah yajhadun, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu bukan tidak mempercayai Muhammad sebagai seorang manusia yang sudah dikenal jujur, yang sudah dikenal amanah, tetapi justru mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saya muliakan, kalau orang-orang Quraisy itu mau berdagang ke Syam atau ke Yaman, mereka menitipkan barangnya kepada Rasulullah, tapi tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada kenabian Rasulullah. Nitipnya kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Ibnu Katsir? Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, musalliyan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam,
Musalliyan artinya menghibur. Menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya orang kafir Quraisy yang menentang Rasulullah, maka perlu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi takdzibi qaumihi, karena kaumnya mendustakan Rasulullah. Lahu, kepada Rasulullah SAW. Wa mukhalafatihim iyah, dan menentang Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dihibur oleh Allah. Bagaimana cara menghiburnya? Qad na'lamu, kami sudah tahu. Innahu la yahzunka alladhi yaqulun, sesungguhnya engkau dibikin sedih atas ucapan-ucapan mereka itu. Ai qad ahatna ilman, kami sudah mengetahui. Kata Allah, bitakdzibihim laka, kami sudah mengetahui mereka mendustakanmu itu. Wa huznika, dan juga kami mengetahui kesedihanmu. Wa ta'assufika alaihim, dan kekecewaanmu terhadap mereka. Kami tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau sedih, itu tahu. Mereka mendustakanmu juga tahu. Sehingga Allah pernah bersabda dalam ayat lain, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, janganlah kamu sengsara gara-gara ya mereka itu. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, barangkali kamu menduga bahwa mereka ini tidak akan beriman kepadamu ya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Tetapi yang jelas bahwa hakikatnya mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak mendustakan Rasul secara individu, secara pribadi, tetapi mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Kata Ibnu Katsir, la yattahimunaka bil kidbi fi nafsil amri, mereka tidak menuduhmu kamu itu dusta, bukan. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun, tetapi mereka justru mengingkari ayat-ayat Allah. Walakinnahum yu'anidunal haq, artinya mereka menentang kebenaran yang datang dari Allah. Wa yadfa'unahu bisudurihim, dan mereka menentang, menolak kebenaran itu dengan hati mereka. Kama qala Abu Jahal lin Nabi, seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW, inna la nukadzibuka. Abu Jahal sendiri ngomong, inna la nukadzibuka, kami tidak mendustakanmu, walakin nukadzibu ma ji'ta bihi, tapi kami mendustakan apa-apa yang kau bawa. Percaya kepada Rasulullah sebagai nabi yang sebagai orang yang benar, tapi tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Percaya kepada Rasulullah sebagai manusia, tidak percaya apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun, tetapi mereka ini tidak mendustakanmu secara pribadi, tetapi mereka orang-orang zalim mengingkari ayat-ayat Allah. Wa qala Ibnu Abi Hatim berkata, an Abi Yazid Al-Madani, diriwayatkan dari Abi Yazid Al-Madani, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW laqiya Aba Jahlin, bertemu dengan Abu Jahal, fasofahahu, dan menjabat tangan Abu Jahal. Faqala lahu rajul, orang lain berkata kepada Abu Jahal, ala araka tusafihu hadza sabi, tidakkah saya melihat engkau ini mengapa jabat tangan dengan orang yang sobi? Sobi itu orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Dianggapnya Rasulullah yang membawa agama Islam itu sobiin. Faqala, maka Abu Jahal ketika ditanya begitu menjawab, wallahi inni la'alamu innahu nabi. Demi Allah. Jadi orang kafir juga demi Allah ya. Jadi orang kafir juga suka kadang-kadang ngomong alhamdulillah, ucapannya, tapi keyakinannya tidak. Wallahi inni la'alamu innahu nabi. Sesungguhnya aku faham, aku tahu bahwa Muhammad itu nabi. Faham Abu Jahal tuh bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, seorang nabi. Walakin mata kunna libani Abdi Manaf taba'an. Lah kalau saya percaya kepada Muhammad ini sebagai nabi, nanti Bani Abdi Manaf itu ya kapan banyak mendapatkan pengikut. Jadi masalahnya gengsi, tidak percaya Nabi Muhammad. Watala Abu Yazid, dan Abu Yazid membacakan fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi sebab turun daripada ayat ini adalah kaitannya dengan orang-orang model Abu Jahal yang mempercayai Nabi Muhammad sebagai dia ini seorang nabi, tetapi tidak mengikrarkannya. Tahu kebenaran Rasul. Dan manusia-manusia model Abu Jahal itu banyak. Seorang itu benar, tapi nanti kalau dia ini banyak pengikutnya bahaya, maka kemudian dia tidak mau membenarkan. Berikutnya ini kisah disampaikan oleh Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini. Wa dzakara Muhammad bin Ishaq an-Zuhri, dan Muhammad bin Ishaq meriwayatkan atau menyebut dari Az-Zuhri fi qissati Abi Jahal, tentang kisah Abu Jahal. Hina jaa yastami'u qira'atan Nabi, Abu Jahal ketika datang ke rumah Nabi malam hari, pagi hari, waktu-waktu tahajud, mendengarkan bacaannya Nabi saat sholat tahajud. Minal laili, waktu malam. Huwa, dia Abu Jahal, wa Abu Sufyan, dan Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, wal Akhnas bin Syurek, dan Akhnas bin Syurek. Jadi 3 orang masing-masing waktu tahajudnya Nabi mereka datang ke rumah Nabi, tapi di luar, dan masing-masing tidak ada yang tahu Abu Jahal di pojok mana, Abu Sufyan di pojok mana, Akhnas bin Syurek juga di pojok mana. Jadi mereka datang diam-diam ingin menikmati bacaannya Rasul saat tahajud. Faham Bapak ya? Abu Jahal saja senang mendengarkan bacaan ayat-ayat yang dibaca Rasul saat tahajud. Abu Jahal, Akhnas bin Syurek, Abu Sufyan.
Wala yash'uru ahadum minhum bil akhar. Satu sama lainnya tidak tahu. Abu Jahal sendiri mojok. Kemudian Abu Sufyan mojok tempat lain. Al-Akhnas bin Syurik juga mojok. Ini mojok semuanya, nggak ada yang tahu, merasa. Tapi semuanya ingin mendengarkan apa yang dikatakan, yang dibacakan Rasulullah saat tahajud. Fastama'uha ila sobah. Mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibaca Nabi sampai subuh. Bayangkan, Rasulullah kalau tahajud nggak sebentar, lama. Itu anteng itu, diam terus mendengarkan ayat-ayat yang dibaca Rasulullah SAW. Falamma hajama subuh, ketika subuh datang, waktu subuh artinya tahajud selesai. Tafarraqu, mereka saling pulang kan, berpisah, meninggalkan tempatnya masing-masing. Fajamathum at-thariq, mereka ketemu di jalan. Jalannya kan satu, tapi dengarkannya di pojok masing-masing, gak ada yang tahu. Pas pulang karena sama-sama pulangnya. Kenapa? Karena Rasulullah selesai tahajud, siap-siap sholat subuh, mereka pulang. Nah, bertemu di jalan papasan. Loh, faqala kullu minhum lil akhar, masing-masing ngomong. Abu Jahal ngomong, Abu Sufyan ngomong, Al-Akhnas bin Syurik ngomong. Ma ja'a bika? Mengapa Anda ini datang ke sini, ada apa? Semuanya saling bertanya. Fatalawamu, mereka bertiga saling menjelekkan. Wah, kamu ini gimana sih? Orang nggak boleh mendekati Muhammad, kamu sendiri baca. Kau saling mencela. Tsumma ta'ahadu alla ya'udu. Kemudian mereka berjanji, bertiga berjanji untuk tidak kembali lagi besok. Besok jangan dengerin ya. Bertiga. Allah ya'udu lima yakhafuna min ilmi syababi Quraisy. Karena mereka takut kalau pemuda-pemuda Quraisy tahu bahwa Abu Jahal suka mendengarkan Qur'annya Nabi. Mereka pembesar. Abu Sufyan mendengarkan Qur'annya Nabi. Al-Akhnas bin Syurik juga mendengarkan Qur'annya Nabi. Maka berjanji, li alla yaftatu wajihim, jangan sampai mereka itu tertarik kepada Islam gara-gara mereka sendiri, tiga tokoh ini mendengarkan ayatnya Nabi. Ini ditulis di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Falamma kanatis lailatus tsaniyah, ketika tiba malam kedua, malam berikutnya, ja'a kullu minhum, masing-masing datang juga di pojok masing-masing. Dhannan anna sahibaihi la yajin, masing-masing menyangka, mengira bahwa yang dua enggak akan datang. Jadi Abu Jahal, saya sendiri datang. Wah, Abu Sufyan dan Syurik bin Akhnas bin Syurik tidak akan datang. Saya sendirian. Ternyata Abu Sufyan juga punya pikiran begitu. Al-Akhnas bin Syurik juga pikiran begitu. Akhirnya masing-masing malam kedua juga mendengarkan ayat Nabi sampai subuh. Bayangkan. Jadi kalau kita nggak suka dengerin ayat itu, kalah kamu Abu Jahal. Kalau kita nggak menikmati indahnya tahajud, rugi. Ya, hakikatnya orang kafir juga menikmati kalau ada alunan Al-Quran itu.
lima sabaqa minal uhud. Mereka menyangka karena sudah berjanji tidak datang, masing-masing mengira, kalau gitu kata Abu Sufyan, Abu Jahal dan Al-Akhnas tidak akan datang, saya sendirian. Abu Jahal juga begitu, karena sudah janji untuk tidak datang, maka Abu Sufyan dengan Al-Akhnas tidak datang. Al-Akhnas juga begitu. Masya Allah, datang lagi. Falamma asbahu, ketika waktu subuh tiba, jama'athumut thariq, pulang ketemu lagi. Seperti kemarin lagi, saling mencela, ya. Tsumma ta'ahadu alla ya'udu, kemudian mereka berjanji untuk tidak datang lagi. Sudah nih, kita masih melanggar janji bersama ini. Falamma kanatis tsalitsah, pada malam ketiga, ja'u aidon, mereka datang lagi, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka orang Arab, ada ayat-ayat yang indah, bacaannya enak, panjang pendeknya enak, bisa membuat hati tenang. Sampai kena gigit nyamuk apa segala macam, tenang aja itu mereka bertiga di luar rumah mendengarkan Rasulullah tahajud. Falamma asbaha Al-Akhnas bin Syuraik akhadha asahu. Ya, karena ini falamma asbahu ta'ahadu alla ya'udu milha. Terus ketika pagi bertemu, kita janji untuk tidak datang lagi. Falamma asbaha Al-Akhnas bin Syuraik akhadha asahu. Maka kemudian ketika pagi, Syuraik, Al-Akhnas bin Syuraik itu membawa tongkat. Ya. Tsumma kharaja hatta ata Abu Sufyan bin Harb fi baiti. Datang kepada Abu Sufyan, siapa? Al-Akhnas, dengan bawa tongkat, kemudian mendatangi Abu Sufyan di rumahnya. Faqala, maka kemudian Al-Akhnas bertanya kepada Abu Sufyan, akhbirni ya Abu Hanzalah, tolong beritahu kepada saya, wahai Abu Hanzalah. Abu Hanzalah itu adalah nama kunyah. Faqala, akhbirni ya Abu Hanzalah, beritahukan wahai Abu Hanzalah, an ra'yika, tentang pendapatmu, fima sami'ta min Muhammad, tentang apa yang kau dengar dari ayat-ayat yang dibaca pada waktu tahajudnya Rasul. Bagaimana pendapatmu tentang ayat-ayat yang dibaca Rasul itu? Qala, ya menjawab, ya Aba Tha'labah, wahai Abu Tha'labah, wallahi, demi Allah, laqad sami'tu asya, kita telah mendengarkan banyak hal, a'rifuha, yang saya tahu, wa a'rif ma yuradu biha, dan saya tahu apa yang diinginkan oleh ayat itu. Wa sami'tu asya ma araftu ma'naha, tapi juga saya mendengar sesuatu yang saya kadang-kadang tidak tahu artinya. Wa ma yuradu biha, dan apa yang dimaksudkannya. Ya kaitannya kalau berbicara tentang kiamat, apa kan nggak paham mereka. Qala Al-Akhnas, Al-Akhnas bicara, wa ana walladzi halaftu bi, saya juga demi Allah. Begitu. Mendengar ayat, ada yang difahami kaitannya dengan bahasa Arab biasa, tetapi ada yang enggak difahami kaitannya dengan akidah-akidah tentang as-sam'iyat, tentang surga, tentang neraka, mereka tidak mengenal. Tsumma kharaja min indihi, kemudian dia keluar dari Abu Sufyan, hatta ata Abu Jahlin, maka kemudian Al-Akhnas ini datang ke Abu Jahal. Fadakhala alaihi baitahu, masuk ke rumahnya. Ya Abul Hakam, Abul Hakam itu nama kunyah dari Abu Jahal. Ma ra'yuka fima sami'ta Muhammad, nanya lagi,
apa yang kau dengar dari Muhammad itu, pendapatmu bagaimana? Qala madza sami'ta? Yo, apa yang kamu dengar? Qala tanaza'na nahnu wa banu Abdi Manaf asy-Syaraf. Sebenarnya kami dengan Abdi Bani Manaf, ini kan kaitannya dengan suku. Sebenarnya kami berselisih dengan Abdi Manaf, anak turunannya, untuk mendapatkan siapa yang paling mulia. Nabi Muhammad itu dari Bani Abdi Manaf. At'amu fa'at'amna, kalau mereka memberi makan, kami beri makan. Wahamilu fahamalna, kalau mereka menanggung, kami juga nanggung. Wa'atu fa'ataina, kalau mereka memberi, kami juga memberi. Hatta idza tajathaina 'ala ar-rakbi wa kunna kafara istirahat, sehingga kalau kita ini berkendaraan kuda, maksudnya naik kuda, balapan kuda, nah, kita seperti balapan kuda yang judi, cepat-cepatan, siapa yang paling cepat. Qalu, semuanya sama bisa. Antaranya kelompoknya keluarganya Abu Jahal dengan kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Qalu, tapi orang-orang dari turunan Nabi, minna nabiyyun ya'tihil wahyu, kami punya nabi yang mendapatkan wahyu. Lah sampean nggak punya, karena Nabi Muhammad dari Bani Abdul Manaf. Minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama, famata nudriku hadza. Wah, kapan kita bisa mencapai itu? Kalau masalah kenabian kan sudah ditentukan oleh Allah. Rasulullah sebagai nabi akhir zaman. Wallahi la nu'minu abadan. Wallahi, demi Allah, la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiqu. Demi Allah, kami tidak akan percaya kepada Muhammad dan tidak akan membenarkannya, pasti mendustakan. Tidak kepada pribadinya, tapi apa yang dibawa kenabiannya itu. Qala faqama anhul Akhnas wa tarakahu. Kemudian Al-Akhnas berdiri dan meninggalkan Abu Jahal. Itu berarti Bapak Ibu saling muliakan, ini masalahnya adalah orang-orang Quraisy itu gengsi ketika beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi Bapak juga tahu ya, Bapak-bapak Ibu tahu mengapa Abu Thalib disuruh untuk membaca syahadat tidak mau. Permasalahannya bukan apa-apa, gengsi, takut disemprot. Masa sih mengikuti anak-anak kecil, menganggap Nabi Muhammad sebagai anak muda. Dan model begini nanti banyak. Ada orang-orang maju kemudian sok gengsi yang tua itu. Seharusnya kalau masalah kebenaran tidak ada gengsi. Kita kan ingin sama-sama, bersama-sama maju, bersama-sama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah menang-menangan, masalah itu. Bagaimana menang bersama? Bapak bisa meyakinkan. Disinilah ayat tadi ya yang menyebutkan qad na'lamu, kami sudah tahu, innahu la yahzunuka alladzi yaqulun, kami tahu bahwa engkau bersedih terhadap apa-apa yang mereka ucapkan itu. Sebenarnya fa innahum la yukadzibunaka, mereka tidak mendustakanmu, walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun, walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim mereka tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Lamma kana yaumu Badr, pada perang Badar, qala al-Akhnas bin Syuraik li Bani Zuhrah. Akhnas bin Syuraik berkata kepada Zuhrah, ya Bani Zuhrah, wahai Bani Zuhrah, inna Muhammadan ibna ukhtikum, sesungguhnya
Nabi Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu adalah anak daripada saudara istrimu. Fa antum ahaqqu min dzabbin an ibni ukhtihi. Oleh sebab itu kamu berhak untuk membelanya. Fa innahu in kana nabiyyan, kalau dia itu memang nabi, lima tuqatiluhul yaum. Kalau sama-sama dari itu mengapa? Kalau dia nabi mengapa kamu sekalian memeranginya? Wa in kana kadziban kuntum ahaqqu min kaffi an ibni akhi. Kalau dia dusta, ya kamu berhak untuk menghentikan kedustaannya. Faqumu qifu hatta ulqi Abul Hakam. Fa in ghalaba Muhammad raja'tum salimin. Sampai kemudian Akhnas berkata kepada Abu, saya akan datang ke Abu Jahal. Nanti kalau kamu menang, ya artinya kalau Nabi Muhammad menang, fa in ghalaba Muhammad raja'tum salimin. Kalau Muhammad kalah, kamu pulang selamat. Ternyata dalam perang Badar orang-orang kafir Quraisy kalah, maka Abu Jahal mati. Faqala ya Abul Hakam akhbirni an Muhammad. Wahai Abu Hakam, beritahukan tentang Muhammad. Kata Muhammad, fa inna qaumukum lam yasna'u bikum syai'a. Karena kaum Anda ini tidak melakukan sesuatu. Faltaqul Akhnas wa Abu Jahal. Faqala Akhnas bi Abi Jahal. Kemudian berdua, ketika ketemu berdua ngomong supaya enggak dikedengaran orang, ngomongnya berdua, tokoh dengan tokoh. Masalah tidak iman kepada Nabi Muhammad ini gimana? Ini memikirkannya itu dipusingkan dengan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang pusing. Mereka berdua ini malahan pusing. Ya Abul Hakam, wahai Abu Jahal. Abul Hakam itu kunyah, nama kunyah. Akhbirni an Muhammad, coba beritahukan kepada saya tentang Muhammad. Asadiqun huwa am kadzib, dia itu benar atau dusta? Fa innahu laisa hahuna min Quraisyin ghairi wa ghairi. Sekarang di sini enggak ada orang lain selain aku dan kau. Tidak ada orang Quraisy yang mendengar. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata, waihak, jelek ente ini. Wallahi, demi Allah, wallahi, sampai bersumpah, inna Muhammadan la shadiqun, sesungguhnya Muhammad itu benar. Wa ma kadzaba Muhammadun qattu, Nabi Muhammad tidak pernah dusta sama sekali. Dan banyak nanti orang-orang yang sebenarnya mengakui ini nih benar, gua nih yang salah, tapi nggak mau mengakui kesalahannya. Nanti banyak. Walakin idza dhahabat Banu Qusay bil liwa wasiqaya wal hijama wan nubuwah. Kalau seandainya Bani Qusay, ya mereka membawa tanda kemenangan, yang selalu memberikan minuman, kan as-siqaya itu Bani Qusay senantiasa memberikan pelayanan untuk memberi minum orang-orang yang datang ke Masjidil Haram. Siapa saja yang datang ke Mekah diberi minum, itu as-siqaya, perbuatan orang-orang Quraisy yang terpujinya. Wal hijabah, yang menunggu Ka'bah. Wan nubuwah, dan kenabian. Kalau ini sama Bani Qusay semuanya, famadza yakunu lisair Quraisy, nanti orang-orang Quraisy lainnya enggak dapat apa-apa. Jadi masalahnya gengsi, masalahnya keuntungan, masalahnya kehormatan, tidak mau percaya kepada Muhammad sebagai nabi karena takut kehilangan kehormatan, kehilangan gengsi, kehilangan kemuliaan. Fadzalika, dan itu dituangkan Allah dalam ayat Al-Quran, fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakanmu, walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun, tapi orang-orang zalim mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Fa ayatullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tanda istilahnya kebesaran Allah SWT, ayat-ayatnya itu diantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai kenabinya, bukan individunya yang sebagai manusia. Kan Al-Quran itu selalu mengungkap dua hal. Innama ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kamu sekalian. Nah, sebagai manusianya mereka mempercayai Nabi Muhammad sebagai manusianya. Tapi yuha ilaiyahnya nggak dipercaya bahwa aku seperti kamu sekalian manusia. Tetapi aku mendapatkan wahyu. Nah, di sini mereka tidak percaya kepada wahyunya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Ini ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya, walaqad kudzibat rusulun min qablika. Rasul-rasul sebelummu juga mereka didustakan. Allah menghibur siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu Muhammad tidak enak mendapatkan gunjingan orang kafir Quraisy, mereka tidak mempercayai, mendustakanmu, maka rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Fasabaru, mereka rasul-rasul sebelummu sabar semuanya. Alama kudzibu, atas dasar apa-apa yang mereka dustakan itu, wa udzu, dan mereka disakiti, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh didustakan, dakwah 950 tahun, hanya bilangan orang-orang yang sedikit tidak banyak, terus dakwah didustakan. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada penggantian terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Itu sudah sunnatullah. Seorang yang benar, jujur menyampaikan agama Allah, mesti banyak yang mendustakan. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepadamu tentang berita-berita daripada orang-orang yang diutus. Nah, bagaimana kata Ibnu Katsir, itu ayatnya. Hadhi tasliyatun lin nabi. Ayat ini juga merupakan hiburan untuk Nabi Muhammad SAW. Wa ta'ziyatin lahu fi man kadzabahu, juga merupakan pemberi kabar gembira atas pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya. Wa amrun lahu bisabr, dan Allah memerintahkan Rasulullah Nabi Muhammad untuk sabar. Kama sabara ulul azmi minar rasul, seperti sabarnya para nabi-nabi ulul azmi, para rasul-rasul ulul azmi. Rasul-rasul itu ada yang disebut rasul ulul azmi. Ulul azmi itu para rasul yang tantangannya dan siksaan dari kaumnya berat. Dari Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu ulul azmi. Nabi yang berat tantangannya ketika membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'ada lahu bin nasri, dan Allah menjanjikan kemenangan kepada para nabi tadi. Kama nasr, kepada Rasulullah memberikan kemenangan. Kama nasaru, sebagaimana Allah sudah mendukung dan menolong nabi-nabi ulul azmi. Wa bidzafri, dan menjanjikan dengan kemenangan, keberuntungan. Kalau an-nasr pertolongan, kalau az-zafar artinya itu keberuntungan, kemenangan. Hatta kanat lahumul aqibah, sampai orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa.
ba'da ma nalahum minat takdzib, ya, artinya bahwa nabi-nabi ulul azmi akan mendapatkan keuntungan dan balasan yang baik setelah mereka dihina oleh kaumnya, didustakan oleh kaumnya, wal adzal baligh, dan mendapatkan siksaan yang berat daripada kaumnya. Tsumma ja'ahumun nasr, kemudian datang kemenangan dan pertolongan fid dunya, di dunia, kama lahumun nasr fil akhirah, seperti mereka akan, para ulul azmi nabi dan pengikutnya, akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Walihada qala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la mubaddila li kalimatillah, tidak ada penggantian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti nabi untung dunia akhirat, yang tidak mengikuti akan buntung dunia dan akhirat, akan sengsara di akhirat. Begitu. Ai allati katabaha bin nasri fid dunya wal akhirah, yaitu satu kemenangan yang ditulis Allah, ditentukan oleh Allah di dunia dan akhirat, li ibadihil mu'minin, untuk hamba-hambanya yang mukmin. Dalam ayat-ayat yang lain banyak yang menunjukkan bahwa ini ketentuan, yang mengikuti nabi menang, mendapatkan pertolongan. Yang tidak mengikuti nabi, orang-orang yang zalim, nanti akan mendapatkan siksaan. Banyak sekali ayat-ayatnya kalau diungkap dalam Al-Quran itu dicari, sampai ada ketentuan, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah sudah menulis, mencatat, menentukan bahwa aku akan memberikan kemenangan agamaku dan rasul-rasulku. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Banyak sekali ayat-ayat yang sini. Oleh sebab itu Muhammad, sampai nanti akan Bapak Ibu sekalian, banyak ayat-ayat mengapa kok Nabi itu menghadapi banyak tantangan. Mengapa orang Islam itu nanti banyak tantangan, susah melulu. Dan semakin tinggi derajat keimanannya, semakin banyak kesusahannya, Pak. Kita ini masing-masing punya banyak kesusahan, tapi yang imannya tinggi, kesusahannya lebih banyak. Wah, ini kayaknya insya Allah pekan depan kita teruskan. Ya, jelasnya bahwa mudah-mudahan kita istiqomah pada agama Allah ini untuk tetap benar berada di dalam ajaran agama Allah, dan mudah-mudahan kita diantarkan Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, diberkahi ke umur kita dan kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.